Salam, selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Pada malam hari ini kembali kita bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan atas berkat-Mu di mana kami pada sampai malam hari ini kami dapat berkumpul dengan keluarga dan bersukacita. Ya Tuhan, pada malam hari ini kembali kami akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman-Mu itu tertanam di dalam hati, menjadi suluh bagi setiap langkah kehidupan kami. Ajari hamba-Mu ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah Amsal pasal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah mengendalikan hati. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat ini begitu banyak orang yang mulai putus asa dan kehilangan harapan dalam hidup akibat tekanan ekonomi. Kita bisa mengetahui itu dengan mudah dari banyaknya orang yang cenderung bicara mengenai hal-hal situasi ekonomi yang tidak menentu. Akibatnya, kita pun sering mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut, dan sebagainya. Orang bisa begitu gampang tersulut emosinya, menjadi sangat sulit untuk sabar, lalu menjadi orang pemarah. Di sisi lain, ada orang yang tidak jemu-jemu berusaha dan tidak menyerah meski kondisi sesulit apapun, dengan tetap bersemangat serta terus percaya akan rencana Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri setiap orang ada banyak faktor yang menjadi dasar perbedaan karakter, cara pandang atau pola pikir. Tetapi apapun itu, cepat atau lambat, kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa semuanya itu bermuara dari satu hal, yaitu mengendalikan hati. Jika diibaratkan dalam kondisi saat ini, seperti apa temperatur yang ada? Tentunya apakah kondisi panas ataupun sejuk.
Dalam kondisi saat ini, mengendalikan hati sangat menentukan reaksi kita untuk memandang kehidupan kita dan bagaimana kita bersikap di tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini. Ketika kita tidak dapat mengendalikan hati, kita akan mudah terpancing emosi, gampang tersinggung, dan sebagainya. Munculnya dalam kondisi saat ini apa seperti kita tahu, kita contohkan dari Alkitab, yaitu ketika Kain membunuh saudara kandungnya sendiri, Habel. Mengapa ia membunuh saudaranya? Karena ia iri hati, tidak dapat mengendalikan hatinya. Munculnya iri hati terjadi pada diri Kain. Semuanya berasal dari kurangnya mengendalikan hati. Tidak bisa lagi berpikir sehat, yang akhirnya melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita menyadari bersama, suatu kejahatan terjadi, itu semua berasal dari kurangnya pengendalian hati. Saudaraku yang terkasih, seperti dalam contoh yang tadi, kita tidak boleh itu terjadi pada diri kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah mengendalikan hati akan sangat menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Apakah kita optimis atau pesimis? Apakah kita bersukacita atau penuh dengan kepahitan? Semua bermuara pada mengendalikan hati. Saudaraku yang terkasih, ketika kita telah berubah dan menerima Kristus, kita sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Tentunya dengan ciptaan baru itu, kita diharapkan dapat mengendalikan diri kita. Hati kita pun diperbarui, sehingga tidak seharusnya segala kepahitan ataupun kekecewaan masih bercokol dalam diri kita. Dengan hati yang bersih itulah kita lalu bisa mendekati Allah, karena hati kita tidak lagi berisi hal-hal yang tidak baik, tetapi penuh dengan iman yang teguh dan ketulusan. Memang mengendalikan hati ataupun pengendalian hati, kita tetaplah rentan akan pencobaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap perlu menjaganya agar kita tidak terpengaruh. Bagaimana caranya? Tentunya kita dengan tetap berjalan bersama Tuhan. Mengendalikannya dalam setiap langkah dan tetap mengisi hati kita dalam suasana yang baik, agar kita selalu tidak lagi berpikir hal-hal yang negatif. Hati yang tidak terjaga bisa menjadi tempat subur bagi tumbuhnya akar-akar yang dapat membuat kita membenci seseorang dan bisa saja menyusahkan kita
tetapi juga bisa mencemarkan banyak orang. Adalah penting bagi kita untuk terus tekun mengendalikan hati kita dengan sungguh-sungguh. Karena itu, apapun kehidupan kita dalam diri kita, dengan kita dapat mengendalikan diri, kita akan memancarkan yang baik dan hati yang ceria maupun jadi berkat untuk orang lain. Untuk itu, teruslah kita menjaga agar kita bisa memiliki hati yang lembut, hati yang mau mengampuni, hati yang tidak kehilangan harapan, hati yang penuh ucapan syukur dan bersukacita. Terlebih, hati yang mengasihi. Dengan itu, kita akan memancarkan suatu berkat bagi diri kita sendiri maupun bagi sesama kita. Kita bisa memberkati orang dengan kita dapat mengendalikan hati kita. Ingat bahwa dengan mengendalikan kita akan tergantung dari bagaimana kita berperilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah saudaraku dan saya, suasana hati akan sangat mempengaruhi cara hidup kita. Sekali lagi, suasana hati akan sangat mempengaruhi cara hidup kita. Marilah kita selalu mengendalikan hati. Amin. Tuhan memberkati. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan telah mengingatkan kami agar kami semuanya dalam menjalani hidup kami ini, kami selalu dapat mengendalikan hati kami. Bila kami dapat mengendalikan itu hati kami ya Tuhan, kami yakin hidup kami akan penuh dengan berkat, penuh dengan damai dan kasih. Ya Tuhan, sebentar kami akan istirahat pada malam hari ini. Kami mohon kiranya Tuhanlah yang menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.